Pikiran positif itu akan membawakan kita dalam bergerak atau berusaha. Ketika kita menginginkan sesuatu, itu usaha kita juga positif, usaha kita maksimal. Seorang kan ketika kita mulai sesuatu, baru mulai aja, itu kan sudah 50% ya, Iya, istilahnya sudah setengah jalan. Gitu. Betul, sudah 50% menuju kesuksesan. Tinggal kita mau melengkapi yang 50% setelahnya, atau kita justru mau mundur ke belakang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Wonderful Ramadan bersama saya Aulia dalam segmen Open, Opini Pendidikan. Nah, hari ini kita kedatangan salah satu guru di SMA Muhammadiyah Parakan, yaitu Bu Ais. Assalamualaikum Bu Ais. Waalaikumsalam Bu Aulia. Nah, karena tidak kedatangan Bu Ais, yang saya tahu kalau di SMA Muhammadiyah Parakan itu wow, tingkat kepercayaan diriannya itu sangat tinggi. Oleh karena itu, topik kita hari ini sesuai dengan beliau, yaitu bagaimana cara menumbuhkan rasa percaya diri. Nah, sebelumnya, menurut Bu Ais, percaya diri itu apa sih? Percaya diri. Percaya diri itu adalah sebuah sikap yang ada di dalam diri seseorang, kemampuannya. Yang mana percaya diri ini juga berfungsi untuk menumbuhkan atau menciptakan potensi-potensi yang sebenarnya ada dalam diri seseorang. Nah, berarti percaya diri itu harus dari diri sendiri dulu ya? Iya, harus dari diri sendiri dan harus dimulai juga dari diri sendiri. Berarti penting dong percaya diri itu? Sangat penting sekali percaya diri itu untuk kehidupan sehari-hari kita, itu sangatlah penting. Nah, karena Bu Ais itu kan percaya diri sekali. Ada nggak sih tips Bu Ais buat teman-teman atau anak-anak yang sekarang menonton biar mereka tuh lebih percaya diri untuk sekedar misalnya kalau di kelas bertanya gitu kan, karena ada yang malu kan bertanya di kelas itu murid-murid. Nah, itu bagaimana supaya percaya diri? Sebenarnya untuk percaya diri itu adalah yang saya bilang tadi di depan, percaya diri itu adalah dari diri sendiri. Setiap anak, setiap orang itu pasti punya rasa percaya diri, tinggal bagaimana dia mau mengembangkan percaya dirinya itu atau tidak. Untuk tipsnya mungkin ada banyak sekali ya, tips-tips untuk percaya diri bagi diri kita sendiri. Coba kita ulas sedikit saja. Yang pertama mungkin kita harus berpikir positif. Berpikir positif itu sangat penting untuk penumbuhan rasa percaya diri. Sebelum jauh, sekarang saya tanya sama Bu Aulia nih. Kira-kira Bu Aulia mau dikasih yang enak-enak aja atau mau dikasih yang tidak enak? Yang enak-enak aja dong. Yakin mau yang enak-enak? Iya. Nah, itu adalah contoh kecil dari sikap percaya diri. Kita berpikir bahwa aku ingin sesuatu yang enak-enak. Aku berpikir positif, aku ingin yang mendapatkan kenikmatan-kenikmatan atau keberhasilan-keberhasilan. Pikiran positif itu akan membawakan kita dalam bergerak atau berusaha. Ketika kita menginginkan sesuatu, itu usaha kita juga positif, usaha kita maksimal. Berbeda ketika kita berpikirnya kurang positif atau tidak positif, kita takut gagal, kita ragu. Ini nanti berhasil nggak ya? Aku mau tanya tapi nanti malu nggak ya? Nah, itu adalah suatu sikap yang ketika kita punya pikiran yang seperti itu, justru itu akan membawa kegagalan pada diri kita. Gitu. Jadi buang jauh-jauh pikiran negatif. Kita harus selalu berpikir positif bahwa ketika kita percaya diri, kita akan mendapatkan sesuatu yang enak, yang berhasil, yang sukses, yang indah. Karena sesuatu yang positif itu pasti akan melahirkan sesuatu yang positif. Betul sekali. Tadi yang pertama, positive thinking. Yang kedua mungkin untuk percaya diri itu adalah berani memulai. Berani mencoba hal baru. Berani melakukan yang orang lain tidak lakukan.
berani untuk melakukan yang sebelumnya kita lakukan. Karena ketika kita berani memulai, ketika kita berani mencoba sesuatu, kita akan menjadi tahu, kita akan menjadi lebih paham, lebih berpengalaman. Kalau kita hanya ragu, kita takut, itu tidak akan pernah tahu rasanya berhasil itu seperti apa. Ketika kita mencoba hal baru, itu berproses. Memang untuk keberhasilan itu dari rasa percaya diri itu tidak langsung, harus Betul, harus ada proses. Dan ketika kita percaya diri, kita berani memulai, setiap proses yang ada di dalam setiap kegiatan kita itu akan usaha yang maksimal. Beda kalau kita ragu, aku nggak berani, aku nanti kalau salah gimana, kan gitu. Kita tidak berani mencoba, kita tidak akan pernah tahu rasanya. Dan kata orang kan ketika kita mulai sesuatu, baru mulai aja, itu kan sudah 50% ya, Iya, istilahnya sudah setengah jalan. Gitu. Betul, sudah 50% menuju kesuksesan. Tinggal kita mau melengkapi yang 50% setelahnya, atau kita justru mau mundur ke belakang. Kan kalau tidak mulai, itu kan nol terus. Iya, kan? Semua itu tergantung sama diri kita masing-masing. Kita mau diam di tempat, atau kita mau mencoba hal-hal yang baru. Terkadang sering nggak Bu Aulia kalau kita pertama belum pernah tuh ngerasain yang namanya jadi MC, gitu ya. Sekarang pertamanya takut, cuman karena kita berani mencoba, akhirnya sudah terbiasa, sudah menjadi lancar, malah justru banyak sekali pelajaran-pelajaran yang kita dapatkan. Jadi lebih pede, lebih percaya diri, mau ketemu sama siapa aja juga sudah karena sudah terbiasa. Itu nanti biasanya akan berkembang, tidak stuck di tempat aja. Wah, udah tahu rasanya kayak gini, enak nih, aku berhasil bisa seperti ini. Nanti dia akan penasaran dengan hal yang lain lagi, dan dia berani lagi mencoba. Itu sangat positif sekali ketika kita punya rasa percaya diri, ketika kita berani mencoba, kita akan berhasil. Dan kita akan menemukan banyak sekali hal-hal yang baru. Itu membuat diri kita juga berkembang kan. Ada pepatah bilang kan, kita sudah sering sekali dengar ini, bahwasanya pengalaman itu adalah guru terbaik. Pengalaman, entah itu nanti kita hasilnya sukses atau belum sukses, itu kita semuanya mendapatkan pengalaman, pembelajaran. Selain itu, ketika kita berani mencoba tuh, biasanya kita ketemu dengan orang-orang yang baru, teman-teman yang baru, relasi yang baru, pengalaman yang baru. Kita bisa ambil dari mereka pengalaman yang baik, atau kita bisa berbagi pengalaman untuk mereka. Itu sudah sangat hal yang sangat positif dan bisa men-charger rasa percaya diri kita, bisa menambah rasa percaya diri. Oke, yang kedua tadi adalah berarti tidak takut untuk mencoba sesuatu yang baru. Sekarang yang ketiga, tips yang ketiga. Kalau yang ketiga, ketika kita berpikir positif, ketika kita berani mencoba hal baru, kita harus mengimbangi dengan bekal ilmu. Itu sangat penting. Ilmu dengan banyak membaca, dengan rasa penasaran tinggi, sehingga kita mempelajari apa yang akan kita lakukan, sehingga kita jadi lebih paham, lebih pede. Oh, aku tuh tahu nih soal ini nih. Berarti aku nggak usah ragu, karena aku sudah pernah baca, karena aku sudah pernah melihat, menonton, aku pernah mengalami. Jadi ilmu yang kita punya itu sangat bermanfaat ketika kita misal kayak public speaking seperti ini, atau kita ditunjuk untuk lomba, atau kita ditunjuk untuk kegiatan-kegiatan yang lain. Kita jadi semakin pede karena kita punya ilmunya, karena kita punya bekalnya. Tidak hanya kosong gitu loh istilahnya. Harus banyak membaca, karena memang dari membaca itu kita itu lebih pede, kita lebih berilmu, kita apa yang akan kita sampaikan, apa yang akan kita bagi kepada orang lain itu semuanya sesuai dengan ilmu. Jadi tidak ngawur sendiri, tidak ngarang sendiri. Dan itu juga mungkin ada satu lagi yang lebih penting ya Bu Alia, ya, ketika kita mempunyai rasa percaya diri dan kita berilmu, otomatis insya Allah rasa percaya diri itu akan membawa kita ke hal yang baik. Kan banyak nih anak-anak juga yang percaya dirinya katanya turah-turah gitu. Sampai dia tidak bisa membawa rasa percaya dirinya itu untuk hal yang baik. Justru malah terlalu pede,
dia Jadi gunakan untuk hal-hal yang negatif, itu karena sedikitnya ilmu. Maka ilmu itu sangat penting, mumpung kita nih masih dikasih kesempatan untuk banyak belajar, kita harus banyak belajar biar lebih bermanfaat, biar kita lebih pede dengan apa yang ada dalam diri. Masih ada tips lain? Mbak Ais? Untuk yang lain mungkin kita harus selalu bersandar kepada itu yang paling utama dari yang semua Itu utamanya. Fondasinya. Ya, ketika mungkin seperti ceritanya Nabi Musa ya. Nabi Musa itu dulu ketika dia dihadapkan di depan lautan, dia dikejar oleh Raja Fir'aun dan para tentaranya, dia bingung apa yang harus aku lakukan, sedangkan umat-umatnya itu dia juga itu sama Nabi Musa, gimana ini gitu. Akhirnya karena dengan keimanan, karena percaya diri dan dia berpikir positif bahwasanya Allah itu akan menolongnya dan umatnya, dia bersikap tenang. Insya Allah pertolongan Allah itu pasti datang. Dan betul datang. Iya, kata Allah, ketuklah lautan itu dengan tongkatmu, maka terbukalah lautan itu. Nah, itu yang harus kita pahami betul, bahwasanya ketika sikap percaya diri itu memang harus diolah, harus dipaksa untuk untuk memulai hal yang baru, karena nanti setelah itu kita akan menjadi bermanfaat bagi kita sendiri, bagi orang lain, dan juga untuk kesuksesan masa depan kita. Makanya percaya diri itu harus diolah dari semenjak kita kecil. Harus percaya diri, tapi juga harus diimbangi dengan ilmu. Tidak hanya percaya diri tok, tapi nggak ada ilmunya. Nantinya akan over PD, kemudian malah jadi yang negatif. Betul sekali. Nah, percaya diri ini juga membuat kita jadi berkembang kan. Untuk teman-teman yang suka dengan video ini, silahkan like, subscribe, dan tunggu video kita selanjutnya. Saya juga berterima kasih kepada Bu Ais atas ilmunya, tipsnya yang sangat bermanfaat. Bukan cuma untuk anak-anak, tapi juga untuk saya sendiri. Kalau gitu saya dan juga Bu Ais pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.